ada inisiatif DPR tentang pengelolaan perfilman TV yang pada siang hari ini sudah mungkin di depan Bapak Ibu sudah dilakukan terkait dengan laporan antara dan dinas akademiknya. Untuk memulai pertemuan pada siang hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, disilakan. Cukup, terima kasih. Sebelumnya kami memohonkan izin Pak Kabak karena pada siang hari ini juga ada kegiatan yang sama yang harus diselesaikan beliau. Sebelum memulai pada paparan dari DA, nanti Derek pada waktu diskusi bisa menunjukkan nama dari dinas pangan. Untuk menyingkat waktu, monggo dari DA untuk menyampaikan terkait dengan laporan amalan. Monggo kita silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera. Mohon izin kami untuk memaparkan laporan antara Bu nanti di dalam kaitan dengan kami menyampaikan laporan antara ini. Kami izin berbagi dengan tim kami dari para tenaga ahli. Di sini ada kami, kemudian juga ada Mas Bima, Mas Budi, dan juga ada Bu Kuning. Baik Bapak Ibu, mohon izin untuk bisa dibantu next baik. Nah, Bapak Ibu semua, ini terkait dengan laporan antara yang menjadi latar belakang dari adanya penyusunan naskah akademik ya rancangan raperda ini begitu, terkait dengan yang pertama adalah status keistimewaan DIY begitu. Kita ketahui bersama bahwa DIY memiliki status keistimewaan yang integral dengan sejarah Indonesia yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, yang mana kemudian juga DIY ini menjadi identitas Bintaro, juga menjadi jati diri daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan kebudayaan ini gitu, bahwa kebudayaan ini merupakan cipta rasa karsa dan hasil karya yang mengakar serta jati diri masyarakat, yang kemudian oleh karenanya diperlukan adanya upaya-upaya pilihan terstruktur untuk memelihara dan mengembangkan gitu, terkait dengan status keistimewaan Yogyakarta ini dan identitas budaya di daerah istimewa Yogyakarta ini. Oleh karena itu maka dalam Perda-Is nomor 3 tahun 2017 ini diatur gitu ya upaya-upaya untuk mempertahankan dan memberikan pemaknaan baru pada objek kebudayaan. Nah, salah satunya tentu saja adalah bagaimana kemudian kita mengatur peran film dalam kebudayaan daerah istimewa Yogyakarta ini. Bahwa film sebagai seni objek kebudayaan menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 dan juga Perda-Is nomor 3 tahun 2017. Next slide. Oke. Nah, yang menjadi identitas ataupun juga permasalahan dalam raperda ini Bapak Ibu, ini adalah apa saja permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa bernegara dan bermasyarakat, serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi dalam ekosistem perfilman. Bahwa tentu saja sebagai satu kesatuan dari bangsa dan negara Indonesia ini kita mempunyai banyak sekali permasalahan-permasalahan dinamika sosial yang ada. Bagaimana kemudian ya sistem perfilman ini mempunyai satu entitas gitu ya, yang kemudian harus kita dukung gitu ya, untuk kemudian bisa kita menjaga gitu ya, ekosistem dari perfilman ini. Kemudian juga seberapa perlu pembentukan rancangan peraturan daerah istimewa Yogyakarta tentang perfilman sebagai dasar pengesahan masalah tersebut. Bahwa kita ketahui bersama ya, undang-undang perfilman itu sudah cukup lama adanya dan memang belum ada revisi sampai sekarang, dan kemudian memang perlu diturunkan gitu ya dalam bentuk peraturan-peraturan daerah gitu ya, mungkin nanti lebih teknis dan operasional dalam kaitannya untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di masalah-masalah perfilman yang ada di daerah istimewa Yogyakarta pada khususnya. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan juga yuridis terkait dengan pembentukan rancangan peraturan daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian juga yang keempat gitu ya, terkait identifikasi masalahnya adalah apa saja sasaran yang akan diwujudkan, ruang untuk pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan terkait dengan pembentukan rancangan peraturan daerah istimewa Yogyakarta tentang perfilman. Kemudian juga tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah yang pertama menjadi dasar akademis dan argumentatif bagi perumusan kebijakan daerah.
kemudian juga merumuskan arah pengelolaan film di daerah istimewa Yogyakarta supaya nanti tata kelolanya akan lebih baik lagi begitu ya, perlu kita sesuaikan arah dan pedomannya seperti apa. Kemudian juga upaya untuk mengidentifikasi kondisi, potensi serta permasalahan-permasalahan perfilman yang ada di DIY. Nah, dengan adanya naskah akademik ini tentu nanti harapannya kita bisa melakukan pemetaan gitu ya, terkait dengan berbagai potensi, berbagai permasalahan terkait perfilman DIY. Kemudian nanti kita bisa mengambil satu upaya ataupun tidak strategi untuk penataannya supaya lebih optimal lagi. Kemudian juga yang selanjutnya adalah terkait upaya untuk memberikan rekomendasi kebijakan mengenai penguatan tata kelola perfilman di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kegunaan penyusunan naskah akademik ini Bapak Ibu, yang pertama adalah sebagai landasan ilmiah dan operasional penyusunan draft Raperda, mendorong terjaganya identitas budaya daerah istimewa Yogyakarta, kemudian menjadi acuan bagi pelaku perfilman, yaitu supaya menjadi gatekeeper bagi katalisator bagi pelaku perfilman, komunitas dan masyarakat dalam memahami perfilman di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian juga menjadi acuan kebijakan untuk membuka peluang kerja, investasi, pengembangan usaha dan sebagainya. Karena nanti harapannya dalam naskah akademik ini memang akan kita atur gitu ya, peluang-peluang kerja yang mungkin bisa diwujudkan ya, dengan adanya pengembangan industri perfilman yang ada di DIY, kemudian juga upaya untuk mendapatkan pendanaan atau investasi, maupun juga pengembangan usaha yang lainnya. Kemudian ini terkait dengan pengolahan dan analisis data Bapak Ibu yang sudah kami lakukan, yakni kami mengkompilasikan data-data primer, ya, baik dari hasil wawancara mendalam, ya, interview, kemudian juga hasil focus group discussion (FGD), kemudian juga hasil questionnaire. Sebagaimana kemarin kami paparkan Bapak Ibu bahwa desain penelitian ini adalah penelitian mixed method begitu ya, Euclides empirik begitu, sehingga kemudian sumber informasinya tidak hanya dari data-data yang bersifat data-data sekunder saja, tetapi juga kami data-data primer. Maka ada upaya-upaya yang kami lakukan untuk kemudian bisa mendapatkan data primer tersebut melalui wawancara mendalam, fokus group discussion maupun juga hasil questionnaire. Kemudian ini terkait dengan hasil wawancara stakeholder Bapak Ibu, ya, ini sudah kami kategorisasikan begitu. Misalnya dalam ranah produksi, ya, diperlukan adanya dukungan dana afirmasi dan juga produksi film lokal yang berkelanjutan. Jadi perlunya adanya dana afirmasi dan juga produksi, gitu ya Bapak Ibu, yang itu nantinya bisa mendorong keberlanjutan dari pengembangan atau upaya optimalisasi industri perfilman yang ada di DIY, khususnya dalam upaya untuk menjaga identitas budaya di DIY. Kemudian juga skema perizinan syuting perlu dipermudah dan dipercepat tanpa mengurangi pengawasan. Nah, ini yang barangkali perlu pemikiran bersama tentang bagaimana kita bisa memberikan satu kemudahan akses gitu ya, bagi para sineas-sineas, pelaku perfilman, komunitas gitu, untuk bisa mendapatkan perizinan upaya-upaya untuk melakukan proses produksi dari perfilman itu sendiri tanpa kemudian mengurangi bagaimana upaya monitoring dan evaluasinya. Kemudian juga dibutuhkan pelatihan teknis baik itu untuk kru, terutama bagi generasi muda Bapak Ibu, kalau memang kita akan concern untuk mengembangkan film, untuk kemudian film ini bisa menjadi satu semangat dan spirit dari para generasi muda, maka juga perlu adanya upaya-upaya untuk mendorong peningkatan kompetensi dari generasi muda. Kemudian juga perlindungan tenaga kerja perfilman penting ya, dalam kaitannya untuk memberikan perlindungan terkait dengan tenaga perfilman kita saat ini, itu termasuk aturan jam kerja, standar upah dan lain sebagainya. Ini yang jauh memang kami pegakan poin-poinnya ya Bapak Ibu, yang lebih detailnya sudah ada di dalam laporan antara kami. Begitu. Kemudian juga infrastruktur produksi seperti studio, alat, soundtext perlu difasilitasi oleh pemerintah. Ini bentuk-bentuk support yang bisa diberikan oleh pemerintah. Harapan-harapan dari seluruh pemangku kepentingan gitu ya, dalam kaitannya dengan ranah produksi, adanya support dari pemerintah terkait dengan sarana-prasarana baik itu studio, alat dan sebagainya. Kemudian pada ranah eksebisi itu yang menjadi poin-poinnya ataupun yang kami highlight adalah yang pertama, perlu lebih banyak ruang pemutaran film di desa, kelurahan dan sekolah ya, karena memang kita pengen punya concern, punya
semangat spirit untuk kemudian film itu bisa dikembangkan, terutama dalam menjaga identitas budaya yang ada di DIY. Maka ruang-ruang untuk pemutaran film di setiap daerah berbasis desa, kelurahan, bahkan sekolah-sekolah itu juga perlu kita tingkatkan. Kemudian juga festival film lokal perlu diperbanyak dan disubsidi agar dapat diakses oleh masyarakat umum, ya, supaya untuk meningkatkan akses kredibilitas, ya, perlu ditingkatkan, gitu, ya, upaya-upaya untuk mendorong festival film lokal. Kemudian perlu sistem klasifikasi dan kurasi agar film yang diputar sesuai dengan nilai budaya yang ada di DIY. Dan ini tentu saja agar bagaimana kemudian sesuai dengan standar mutu yang kita harapkan, tetap ada upaya yang harus kita lakukan dalam mendorong kurasi perfilman, gitu ya. Karena memang sekarang ini banyak sekali film-film yang berkedok budaya, tetapi memang sebenarnya jauh dari apa yang kita harapkan, sehingga upaya untuk melakukan kurasi juga sangat diperlukan. Kemudian juga platform daring untuk menaikkan film lokal bisa menjadi solusi menjangkau penonton yang lebih luas. Jadi kita sudah saat ini berada di era teknologi digital, kita bisa memanfaatkan platform-platform digital untuk kemudian nanti meningkatkan daya jangkau dari para penonton itu sendiri. Kemudian juga pemutaran film di ruang publik untuk kemudian menjadi bisa diagendakan secara bulanan. Itu bisa menjadi satu harapan dari masyarakat, ya, untuk meningkatkan, gitu ya, intensitas dari pemutaran film di ruang-ruang publik. Kemudian juga karena apresiasi, ya, ini yang kami highlight, poin-poinnya adalah yang pertama, literasi audiovisual masyarakat masih rendah, berupaya untuk mendorong literasi dari masyarakat sendiri dengan program-program edukasi penonton. Kemudian juga perlu wadah diskusi dan forum setelah pemutaran film untuk memperdalam pemahaman, ya, perlu kita tingkatkan upaya-upaya untuk mendorong pemahaman dari masyarakat. Kemudian juga mendorong program penghargaan tahunan, jadi perlu kita tingkatkan upaya untuk mengapresiasi, ya, baik itu untuk film lokal atau apresiasi kepada para kreator dan senias. Kemudian juga masyarakat perlu dilibatkan aktif dalam kurasi atau voting film festival di komunitas. Ya, ini memang upaya untuk mendorong partisipasi atau peran aktif dari masyarakat. Kemudian juga yang selanjutnya adalah perlu media yang mendukung resensi dan kritik film lokal agar ekosistem apresiasi lebih sehat. Nah, ini juga diperlukan di Bapak Ibu, ya, upaya-upaya untuk mendorong kritik film lokal agar ekosistemnya bisa lebih kuat lagi. Kemudian pada ranah distribusi, ya, jaringan distribusi film lokal masih terbatas, perlu kolaborasi komunitas, dibutuhkan data lokasi syuting dan bioskop alternatif yang mudah diakses, ya, pemetaan lokasi pemutaran film bioskop, ya, yang mudah diakses. Kemudian juga platform online atau offline khusus film di DIY agar dapat membantu meluas jangkauan penonton. Kemudian perlu fasilitasi kerjasama dengan bioskop komersial untuk memutar film lokal. Kemudian juga biaya distribusi dan promosi perlu ditanggung bersama melalui skema subsidi. Ini adanya skema subsidi yang bisa kita berikan. Oke. Nah, selanjutnya terkait dengan ranah edukasi, yang pertama adalah perlu muatan lokal perfilman, baik itu di sekolah menengah, termasuk praktek pembuatan film, pelatihan guru dan tenaga kependidikan untuk literasi perfilman yang sangat dibutuhkan. Kemudian SMK dan kampus perlu didukung peralatan modern dan ruang produksi. Kemudian edukasi film harus memperhatikan nilai budaya, kearifan lokal di DIY. Beasiswa dan program magang di industri film dapat mendukung regenerasi sinias muda. Nah, kemudian ranah pengarsipan, Bapak Ibu, beberapa hal yang perlu kami highlight adalah terkait dengan arsip film DIY perlu dikembangkan untuk menjadi pusat dokumentasi yang profesional. Kemudian digitalisasi karya lama untuk menjaga kerusakan dan kehilangan. Akses arsip sebaiknya terbuka bagi peneliti, ya, supaya kemudian memberikan akses yang luas bagi para peneliti, sinias maupun juga masyarakat. Kemudian adanya standar metadata dan kategorisasi film yang seragam, kemudian kolaborasi dengan kampus dan komunitas untuk menjaga keberlanjutan pengarsipan. Kemudian pada ranah promosi, beberapa temuan kami adalah perlu kampanye terpadu, ya, yang terintegrasi untuk mempromosikan film lokal melalui media cetak, digital, dan acara publik. Kemudian program insentif untuk film yang mengambil lokasi syuting di DIY akan mendorong kedatangan sineas. Kemudian festival film internasional di Jogja perlu didukung untuk menarik wisatawan. Kerjasama dengan media nasional dan internasional akan membuka exposure film lokal. Kemudian branding Jogja sebagai kota film perlu diperkuat untuk menarik investasi perfilman.
Nah, yang selanjutnya ini adalah aspek inovasi, yakni perlu mengembangkan platform digital yang memfasilitasi distribusi film lokal dan streaming berbasis komunitas. Kemudian inovasi kurikulum dengan praktek produksi film berbasis teknologi terbaru, misal VR, animasi, atau AI. Kemudian pemanfaatan ruang kreatif pabrik sebagai studio komunitas bersama, kolaborasi dengan sektor swasta untuk mendukung teknologi produksi dan pasca produksi. Kemudian pengembangan data center dan arsip digital interaktif yang dapat diakses publik. Kemudian pemberdayaan di tingkat desa sebagai upaya meningkatkan literasi dan peningkatan pada ekonomi masyarakat. Nah, selanjutnya ini terkait dengan aspek rekomendasi, jadi Bapak Ibu semuanya, ini adalah perlu dibentuk lembaga pengampu perfilman DIY yang berfungsi sebagai pusat koordinasi, pendanaan dan pengawasan. Penyusunan perda mencakup perlindungan pekerja film, jam kerja, honor usia kerja, dan perlindungan konsumen. Dibutuhkan alur perizinan, penggunaan ruang publik yang jelas, dibutuhkan adanya regulasi afirmasi untuk film, budaya, komunitas, dan produksi. Kemudian mendorong ekosistem kolaboratif, ya, upaya-upaya mendorong kolaborasi pentahilik dengan pemerintah, kampus, komunitas, dan industri. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya untuk hasil FGD dengan komunitas film akan disampaikan oleh Mas Budi. Monggo Mas Budi, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan meneruskan ke hasil FGD. Sebelumnya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui hasil FGD yang sudah kami lakukan bersama komunitas, yang di sini komunitas itu adalah sebuah entitas yang berkegiatan di bidang perfilman. Jadi mereka terdiri dari PH, kelompok-kelompok pembuat film, baik itu berbasis komunitas ataupun mereka yang sudah bertransformasi menjadi usaha-usaha di bidang perfilman. Yang pertama, kami mendapatkan data dari hasil FGD. Sektor komunitas film saat ini terdiri dari beberapa ranah, yaitu produksi, eksibisi, apresiasi, distribusi, edukasi, pengarsipan, dan promosi. Dari berbagai macam ranah tersebut memiliki isu permasalahan yang masing-masing yang masih sering dihadapi pelaku perfilman di baik. Yang kedua, dalam ranah produksi sering mendapatkan kendala perizinan penggunaan ruang publik. Permasalahan tenaga kerja juga serta lembaga khusus yang menangani tentang perfilman. Perizinan yang dimaksud ini adalah ruang publik yang justru itu menjadi kewenangan pemerintah. Karena kalau untuk penggunaan perizinan ruang publik yang bersifat swasta itu kebanyakan sudah clear gitu ya. Tapi justru di sini yang di situ di bawah koordinasi dari pemerintah. Dalam ranah eksibisi, baik komunitas maupun hasil film produksi masih kurang mendapatkan perhatian dan fasilitas untuk pemutaran untuk dapat dinikmati oleh masyarakat umum. Jadi kita sudah berhasil memproduksi melalui hibah-hibah dana istimewa, cuman prosesnya belum sampai pada bagaimana film itu tereksibisi, yaitu bertemunya atau dalam pemutaran bertemu dengan penonton yang lebih luas untuk masyarakat umum. Dalam ranah apresiasi, kurang tersentuhnya pengelolaan dan pengembangan seperti kajian, kegiatan rutin atau penerbitan jurnal yang dapat meningkatkan literasi masyarakat dalam pengetahuan film. Seperti kita tahu, di sini gudangnya komunitas bisa kita sebut sebagai ekosistem yang sudah berjalan karena sampai pada ranah apresiasi pun komunitasnya ada. Di antaranya ada yang berbasis kampus, ada juga yang berbasis di luar kampus, tapi isinya adalah para pengkaji film. Contohnya adalah KPI, itu ada di Jogja. Cuma sampai sekarang belum ada kesinergian. Next, oke. Dalam ranah distribusi, hasil karya sinias film DIY belum mendapatkan perhatian sehingga karya yang telah terproduksi hanya dapat dinikmati kalangan tertentu, namun belum dapat dikenal secara luas. Sebenarnya ini walaupun sudah ada bioskop keliling ya, cuman belum terlalu
viral gitu. Dalam ranah edukasi, workshop yang diadakan masih sangat terbatas sehingga tidak dapat menjaring seluruh lapisan masyarakat yang ingin mengetahui dan meningkatkan pengetahuan serta pengalaman dalam kegiatan perfilman. Dalam ranah pengarsipan, sektor ini masih sangat lemah dan tidak mendapatkan perhatian sama sekali, sehingga tidak ada data pasti terkait inventaris kegiatan perfilman di DIY. Contohnya seperti yang kita lakukan sekarang ini, kita harus mengkoleks ke berbagai macam para pelaku, ya. Dalam ranah promosi, karya-karya sineas saat ini telah memiliki kualitas yang dapat dibandingkan dengan daerah lain, namun masih tetap membutuhkan support agar dapat menembus taraf internasional. Kita tahu sekarang pasti ada filmmaker Jogja yang bulan-bulan ini ada festival di Busan ya. Kalau kita lihat di situ pasti ada filmmaker Jogja itu yang sekarang ada di sana dengan karya-karyanya. Ya, sudah dengan adanya proyek-proyek produksi film yang sudah dilakukan, sebenarnya sudah mampu membuat sineas kita naik kelas. Cuman ini harus tetap disupport untuk tetap menembus taraf internasional. Oke. Ya, isu dan permasalahan lain yang terjadi dalam perfilman DIY, belum ada kesinambungan antara pelaku film, sekolah menengah kejuruan dan universitas atau perguruan tinggi. Dalam permasalahan ini sangat dibutuhkan perhatian agar sektor perfilman di DIY dari hulu ke hilirnya memiliki arah yang baik. Harapan dengan adanya perda pengelolaan perfilman, setidaknya masalah-masalah yang ada di DIY dapat memiliki arah dan kebijakan yang jelas, sehingga dapat mendapatkan perhatian dan penanganan yang tepat. Film saat ini merupakan salah satu sektor ekonomi kreatif dan DIY sudah memiliki ekosistem yang cukup baik dan terus berkembang, sehingga dengan adanya perda dapat menyempurnakan seluruh kegiatan perfilman baik yang lebih baik dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, saya melanjutkan ke hasil kuesioner dari masyarakat. Kebiasaan masyarakat menonton film. Sebagai responden yang menonton film menjadikan sebagai sebuah kebutuhan yang dilakukan secara rutin, baik harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Namun tetap ada beberapa masyarakat yang tidak pernah menonton film dengan persentase yang sangat kecil, sehingga pentingnya pengembangan film sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menonton. Akses masyarakat menonton film. Sebagian besar masyarakat mulai beralih ke platform digital untuk akses dan menikmati menonton film. Kemudian akses digital yang dapat dijangkau kapanpun dan dimanapun menjadi pilihan utama di masyarakat. Nah, seperti dilihat di sini sangat tajam gitu ya, angkanya. Yang kedua diraih oleh tetap di bioskop, terus selanjutnya ada media sosial, terus melalui TV, dan yang paling agak unik di sini ada layar tancap atau pemutaran komunitas, itu masih 34. Di sini ada poin 34. Oke, selanjutnya jenis kegemaran masyarakat. Ketertarikan masyarakat terhadap film produksi luar negeri masih dominan, namun di sisi lain film nasional saat ini telah mengalami perkembangan sehingga masyarakat mulai tertarik menonton pada film produksi nasional. Hal ini menandakan bahwa perkembangan film nasional berpotensi semakin berkembang pada sisi produksi maupun ceritanya. Film Indonesia berada di posisi kedua, ya, sebenarnya nggak terlalu terpaut jauh ya menurut hasil kuesioner kami. Ini menunjukkan bahwa film nasional telah berkembang dan masyarakat mulai tertarik menontonnya. Perkembangan positif juga ini juga menandakan bahwa film nasional berpotensi besar untuk berkembang dari sisi produksi dan ceritanya. Namun kita juga harus jujur bahwa film lokal DIY baru diminati 24 responden. Ini tantangan kita untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan film lokal. Oke, next.
Baik, berdasarkan hasil respon masyarakat tertuju pada film sebagai sarana edukasi dan pelestarian budaya. Di sini masyarakat setuju bahwa film dapat menjadi salah satu sarana untuk memberikan edukasi dan pelestarian budaya. Melalui film, penyampaian nilai dan pesan moral dapat disampaikan secara efektif. Nah, dilihat di situ ada setuju dan sangat setuju, itu sangat dominan. Oke, next. Ketertarikan masyarakat menonton film lokal. Sebanyak 52% responden pernah menonton film produksi Sineas DIY. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah cukup mengenal karya film lokal DIY dan masyarakat juga mampu menilai kualitas film yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Di sini sebenarnya menonton film lokal itu mereka lebih banyak filmnya adalah film-film yang diproduksi melalui dana hibah. Kalau dikatakan menonton film Sineas DIY, mereka sudah setelah tidak sadar saja bahwa ternyata ini direkturnya adalah direktur DIY. Itu film-film bioskop itu sudah banyak banget ya. Saudara-saudara kita dari khususnya dari Jogja dan sudah bertebaran di nasional. Nah, yang ini dalam konteks film lokal yang diproduksi oleh dinas budaya. Okay, next. Ketertarikan masyarakat menonton film lokal. Ketertarikan masyarakat terhadap film lokal perlu mulai dibangun untuk menunjukkan perkembangan positif. Hal ini tidak terlepas dari meningkatnya kualitas produksi, kekuatan cerita yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, serta kemampuan sineas untuk menghadirkan kisah yang dekat dengan budaya dan pengalaman masyarakat. Jadi budaya di sini ternyata tidak sekedar mendokumentasikan budaya-budaya lama gitu ya, tapi dengan budaya dan dinamika masyarakat mesti contohnya film Tilik yang sangat viral itu dengan dan juga Los Angeles yang justru itu tentang budaya-budaya jalanan yang ada di Jogja. Ya disinilah sebenarnya semuanya itu bisa menjadi sebuah daya tarik cerita yang relevan untuk kehidupan sehari-hari. Pandangan masyarakat terhadap pentingnya peraturan daerah tentang perfilman di sini maksudnya. Berdasarkan respon masyarakat saat ini, peraturan daerah tentang pengelolaan perfilman sangat penting untuk dimiliki DIY. Peraturan daerah tentang pengelolaan perfilman diharapkan mampu menjadi payung hukum yang berkaitan dengan aktivitas perfilman di DIY dan dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku film lokal. Semuanya menganggap penting di sini. Yang tidak penting dan tidak tahu hanya sedikit. Harapan masyarakat terhadap peraturan perkembangan perfilman. Yang pertama, mengembangkan festival film lokal, mengembangkan festival film lokal semakin lebih baik. Adanya aktivitas dan ruang untuk pemutaran film keliling. Adanya pelatihan atau workshop perfilman untuk anak muda. Memberikan beasiswa pada sektor produksi film, meningkatkan kompetensi film yang ada di DIY, adanya skema untuk pendanaan film lokal. Next, pentingnya film sebagai wadah pelestarian budaya dan promosi daerah. Mayoritas responden memberikan penilaian yang positif dan merasa bahwa film sebagai upaya dan wadah untuk melestarikan budaya dan promosi daerah merupakan hal yang penting. Berdasarkan pandangan masyarakat, menunjukkan bahwa masyarakat menilai film memiliki peran untuk memperkenalkan budaya DIY kepada masyarakat yang lebih luas. Untuk selanjutnya tentang kompilasi data sekunder produksi film dan undang-undang akan dilanjutkan oleh rekan saya Mas Bima. Dengan kami melanjutkan yang pertama dari sisi produksi film dan aktivitas perfilman DIY. Kami sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman OPD yang telah menyerahkan datanya sehingga bisa tersaji pada rapat pada siang hari ini.
Yang pertama adalah dari Panradia keistimewaan terkait dengan data produksi film di Panradia dari tahun 2021 sampai dengan 2025. Pada tahun 2025 ini ada 12 film, 5 film yang sedang berjalan dengan anggaran per film adalah 45 juta. Kemudian di 2024 ada 23 film, 2023 20 film, 2022 20 film, dan 2021 19 film. Sehingga kalau kita melihat dari produksi Panradia sendiri, kita sudah memiliki banyak sekali film yang bisa diproduksi di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian data dari Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011 sampai 2024, jumlah rata-ratanya ada di angka 10 paling tidak. Di 2024 ada 4 film, 2023 5 film, 2022 6 film, 2021 2021 ada 10 film dengan anggaran film adalah 180 juta. Dan dari tahun 2011 sampai 2019 ada banyak sekali film juga yang berproduksi, namun anggaran filmnya belum kami dapatkan menarik. Kemudian terkait dengan data produser yang terlibat di Dinas Kebudayaan DIY, jumlahnya cukup banyak kalau bisa lihat, dan banding itu sudah kami masukkan dalam laporan antara yang sudah Bapak Ibu terima. Begitu juga dengan data sutradara juga sudah ada dalam laporan antara banding, dan kalau tidak salah ada beberapa yang dibuat itu juga ada di dalam data antara. Kemudian data komunitas dan jenis kegiatannya, jumlah komunitas apresiasi film ada 10 komunitas, jasa teknik film ada 20 komunitas, pembuatan film 11 komunitas, penghasilan film ada 3 komunitas, dan pertunjukan film ada 2 komunitas. Kemudian ini adalah data komunitas film berbasis kampus. Ini kami datanya yang mendapatkan dari kegiatan JAP 2024 kalau tidak salah. Di sini ada data ada sekitar 18 komunitas film berbasis kampus yang selama ini juga aktif untuk melaksanakan proses produksi film kegiatan-kegiatan berbasis kampus. Kemudian dari data Dinas Kebudayaan kalau tidak salah ini ada jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif sektor film, animasi dan video di daerah istimewa Yogyakarta dengan jumlah terbanyak yang ada di kota Yogyakarta sebanyak 220 pelaku usaha. Kabupaten Bandung ada 222, Kabupaten Sleman 402, Kabupaten Bengkulu 49, dan Kabupaten Ponorogo ada 30 pelaku usaha ekonomi kreatif. Kemudian di data yang kami miliki ada 21 production house di daerah istimewa Yogyakarta, dari Akasara Film, Aftertech Studio, Aram Project, Belandra Film, sampai dengan Export Film atau Export Studio. Kemudian kami juga mendapatkan data terkait dengan perbandingan penonton film lokal dan film internasional di bioskop Indonesia, dan data ini Bapak bisa melihat justru malah film-film di Indonesia itu memiliki jumlah penonton yang lebih banyak dibandingkan dengan film-film yang dibuat di luar negeri. Terakhir yang menjadi sorotan adalah film Jumbo, film anak anak ini menembus di angka 10.197.790 penonton, dibandingkan dengan film yang ada di luar negeri. Banyak sekali film-film di lokal yang cukup banyak penontonnya. Kemudian terkait pemutaran film dari pemerintah dan komersial ada banyak sekalian, dari Taman Budaya, Rumah Audiovisual PADI, Anggota Komisi Seksual dan Partai Seksual, Jogja City Seksual, Jawa City World Seksual, Sinepolis Igo Plaza, CGV Pakun, CGV Jiwok, dan CGV Transmart Maguwo. Nah, kemudian dalam festival di DIY tahun 2024 ini, penontonnya ada 24.462 orang, dengan jumlah volunteer 129 orang, panitia 124 orang, tamu undangan 419 orang, pers dan media 78 perwakilan, dan film submission ada 750 film. Jadi sangat luar biasa jumlahnya terkait dengan jumlah film yang ketemu dalam JAP tahun ini. Kemudian terkait dengan peraturan perundang-undangan, dalam paparan sebelumnya sudah kami sampaikan mengenai beberapa peraturan perundang-undangan yang akan kami analisis, namun memang belum semuanya kami analisis.
Yang pertama tentunya adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, kemudian Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran, kemudian Undang-Undang 33 2009 tentang perfilman, kemudian Undang-Undang 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, kemudian Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintah daerah beserta perubahannya, kemudian Undang-Undang 28 tahun 2012 tentang hak cipta, kemudian Undang-Undang 5 tahun 2017 tentang kemajuan kebudayaan, kemudian Undang-Undang 13 tahun 2018 tentang serah terima karya cetak dan rekam, kemudian Undang-Undang 24 tahun 2019 tentang film kreatif, dan yang terakhir adalah Undang-Undang HKPD yang sudah kami analisis, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nanti dalam kaitan dengan naskah akademik akan kami sesuaikan, akan kami lengkapi lagi terkait dengan beberapa peraturan undang-undangan baik di tingkat peraturan menteri maupun terkait dengan peraturan daerah tingkat DIY dan beberapa peraturan lain yang sinkron dengan peraturan dengan penyusunan naskah akademik tentang pengelolaan film ini. Mungkin demikian dari saya dari sisi data sekunder dan pengembangan. Kami serahkan selanjutnya kepada Ibu Budi. Ya, Ustaz. Baik, terima kasih yang diberikan. Selanjutnya kami akan menyajikan tentang kajian teknis akademis yang mendasari secara teoritis akademis dari penyusunan naskah akademik ini. Beberapa teori yang kami gunakan untuk naskah akademik ini, yang pertama kali adalah tentang film. Jadi perlu kita pahami bersama bahwa film ini merupakan media komunikasi massa yang memadukan elemen audiovisual untuk menyampaikan pesan kepada khalayak. Kemudian film merupakan media komunikasi yang kompleks karena mengandung pesan verbal maupun non verbal. Sehingga film sering dipahami sebagai refleksi dari realitas sosial. Representasi dari media, termasuk film, bukanlah cerminan yang netral, melainkan hasil konstruksi yang dipengaruhi oleh ideologi tertentu. Dengan kata lain, film dapat menampilkan gambaran tertentu tentang masyarakat, budaya, dan kelompok sosial yang mungkin sesuai atau justru menyimpang dari kenyataan. Nah, terkait dengan kaitannya antara film dengan budaya, jelas sangat terkait ya, karena film itu sendiri merupakan teks budaya yang mampu merepresentasikan nilai, norma, dan juga identitas kolektif. Film adalah arena di mana makna budaya diproduksi, diperdebatkan, dan disebarkan melalui narasi, karakter, simbol, dan gaya visual. Film dapat menampilkan gambaran tertentu tentang masyarakat. Misalnya, film nasional sering menampilkan representasi identitas bangsa, nilai kekeluargaan, atau kearifan lokal. Sebaliknya, film global seperti produksi Hollywood kerap menyebarkan nilai-nilai modernitas, individualisme, dan kapitalisme. Kemudian kami juga mendasarkan pada teori use and gratification, bahwa teori use and gratification ini merupakan salah satu pendekatan dalam kajian komunikasi massa yang menekankan peran aktif audiens dalam penggunaan media. Jadi jelas bahwa audiens ini sangat berperan dalam menggunakan media. Kemudian tinjauan tentang film berbasis komunitas. Di sini dijelaskan bahwa film berbasis komunitas merupakan karya audiovisual yang diproduksi, didistribusikan, dan ditayangkan dengan partisipasi aktif anggota komunitas, baik sebagai subjek maupun pelaku kreatif. Konsep ini berakar pada gagasan demokratisasi media, di mana produksi film tidak hanya didominasi oleh industri besar, melainkan juga menjadi sarana ekspresi budaya dan identitas lokal. Kemudian tinjauan tentang pengasuhan film dijelaskan bahwa pengasuhan film merujuk pada kegiatan sistematis untuk menyimpan, memelihara, dan mendokumentasikan serta menyediakan akses terhadap film sebagai dokumen audiovisual yang memiliki nilai sejarah, budaya, edukatif, dan
atau hukum. Jadi pengasuhan film ini merupakan hal yang sangat penting karena digunakan untuk menyimpan dan memelihara dokumentasi yang ada. Kemudian juga tinjauan tentang perizinan. Industri film maupun produksi film ini memerlukan perizinan yang cukup ketat ya sebenarnya dari pemerintah, yang tujuannya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009, perizinan tentang film ini bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan kegiatan perfilman secara tertib, melindungi hak cipta dan hak terkait serta menjaga ketertiban umum. Jadi memang bahwa untuk menjaga ketertiban maupun melindungi hak cipta dan hak-hak yang terkait, ini perizinan sangat diperlukan. Kemudian tinjauan tentang eksibisi film. Dalam hal ini eksibisi film merujuk pada keseluruhan praktik penayangan film kepada publik atau kelompok tertentu, meliputi ruang teater komersial, layar alternatif, film, pemutaran terbuka serta platform digital yang menyediakan pemutaran film publik. Tinjauan kebijakan tentang film. Kemudian kita lanjutkan pada penjelasan tentang kebijakan tentang film. Ini kebijakan menjadi alat formal yang digunakan pemerintah untuk mengatur dan mengarahkan sektor tertentu melalui intervensi yang sistematis. Dalam konteks perfilman, kebijakan publik diperlukan untuk mengatur produksi, distribusi, konsumsi, dan perlindungan hak kekayaan intelektual, serta membentuk struktur kelembagaan yang mendukung tumbuhnya ekosistem film yang sehat dan berkelanjutan. Setelah dari vitalnya peran film sebagai media atau sarana pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan dan juga objek kebudayaan, maka kebijakan mengenai pengelolaan perfilman menjadi hal yang dibutuhkan oleh daerah istimewa Yogyakarta, terlebih dikaitkan dengan status keistimewaan. Pengelolaan perfilman tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, sampai bagaimana pemantauan dan evaluasinya. Pengelolaan perfilman diharapkan mampu menumbuhkan ekosistem perfilman, yaitu rantai kreatif, baik produksi, distribusi maupun eksibisi, dan rantai pengembangan yang meliputi apresiasi, edukasi, dan pengasipan, sehingga daerah istimewa Yogyakarta dapat menjadi pusat ekosistem perfilman yang memiliki ciri khas, yakni berbasis kebudayaan. Pekerjaan asas Saya gak izin melanjutkan kembali berkaitan dengan asas. Dalam undang-undang terkait dengan perfilman juga ada beberapa asas yang kemudian menjadi dasar terkait dengan pengaturan perfilman yang ada di Republik Indonesia, dan tentunya terkait dengan apa yang kita maksudkan dalam asas dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di khususnya tentang pengelolaan perfilman di daerah istimewa Yogyakarta. Tentunya ada kekhasan yang harus kita munculkan dalam pada kasus tersebut, sehingga nantinya bisa memberikan gambaran secara lengkap terkait dengan kira-kira nantinya peraturan daerah tentang pengelolaan perfilman seperti apa. Yang pertama terkait dengan asas pendalagunaan kearifan lokal. Seperti halnya yang beberapa kali kita bahas beberapa rapat terdahulu mengenai penyusunan RUU ini, bahwa terkait dengan pemeliharaan dan kemajuan perfilman di Jogja sebagai bagian dari budaya dan untuk menghormati menjaga budaya gunaan sistem perfilman daerah yang telah tumbuh berkembang dalam konteks kekinian ke masa depan, maka perlu adanya pendaya kearifan lokal yang mencakup seluruh sumber daya serta media secara komunitas pendukung yang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta termasuk sumber daya manusianya. Kemudian kedua terkait dengan asas pemberdayaan, yaitu adalah memberdayakan kemampuan dan potensi pelaku perfilman daerah istimewa Yogyakarta agar berkembang sesuai dengan keterlibatan masyarakat yang didasarkan pada sumber-sumber kekuatan yang dimilikinya. Ini sesuai dengan semangat kita beberapa hari lalu bahwa kita akan mencoba untuk menunjukkan untuk mengembangkan sayapnya bahwa perfilman ini diharapkan bisa tumbuh dan berkembang dari masyarakat di level kelurahan. Dan ini nantinya tidak hanya kelurahan saja, namun dalam kondisi murid ini
Nanti industri kreatif mereka perfilman ini juga akan disasar dari skala kecil sampai skala industri, sehingga nantinya menjadi usaha yang tangguh dan usaha yang mandiri. Kemudian kesejahteraan bahwa peningkatan kehidupan pelaku perfilman di daerah istimewa Yogyakarta secara utuh ini diperlukan meliputi kelayakan finansial, kehidupan, perlakuan dan lingkungan kerja. Kemudian dalam asas keadilan, adanya kesamaan kesempatan dan perlakuan dalam penyelenggaraan perfilman bagi setiap warga negara Indonesia. Ini masih kami pandang perlu, ada beberapa masalah terkait dengan jumlahnya atau tidak sesuainya timbangan terkait dengan penghargaan value antara sineas atau perfilman di Jakarta dengan di daerah istimewa Yogyakarta. Maka keadaannya menjadi hal yang cukup penting. Kemudian asas manfaat bahwa pengelolaan perfilman ini harusnya membawa manfaat yang baik bagi masyarakat, bangsa dan negara. Kemudian kepastian hukum terkait dengan adanya pengelolaan perfilman ini, pengelolaan perfilman harus sebenarnya sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan. Dan kemudian dalam asas kebersamaan adalah dalam pengelolaan perfilman diselenggarakan dengan semangat maju bersama, dan asal berlanjutan dalam pengelolaan perfilman diharapkan terkait dengan perfilman ini secara sistematis ternyata bersambungan dan berlangsung terus-menerus dengan memastikan terjadi integrasi sumber daya manusia dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang. Kemudian dari sisi partisipatif, harapannya banyak sekali masyarakat yang bisa didorong untuk kemudian berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan perfilman di daerah istimewa Yogyakarta, baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian profesionalitas atau profesional. Dalam asas profesional ini harapannya terkait dengan pengelolaan perfilman atau bagaimana peningkatan pelaku perfilman dari istimewa Yogyakarta perlu kemudian menekankan profesionalitas dalam pengadaan profesi yang dimiliki. Dengan demikian, profesionalitas tersebut dan dimiliki tersebut dapat menjadikan film sebagai produk pembawa pesan budaya dari daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian dari asas kemitraan bahwa tentunya dalam proses pengelolaan perfilman diselenggarakan berdasarkan kerjasama yang saling menguntungkan, menguatkan dan mendukung antar pelaku, pemerintah, industri, dan siapapun yang berkaitan dengan pengelolaan perfilman khususnya dalam daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian dalam asas kebajikan bahwa dalam kaitan dengan perfilman harus mendatangkan kebaikan, keselamatan dan keuntungan khususnya bagi masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian dalam kajian empiris terkait dengan mungkin kami menduga ini adalah kaitannya dengan biasanya di bab 2 huruf D terkait dengan dampak terkait berlakunya perda. Maka kami ada beberapa item terkait dengan dampak ini. Yang pertama adalah dampak positif perda pengelolaan perfilman, yang mana dengan adanya perda pengelolaan perfilman ini tentunya nanti ada penguatan industri film tingkat lokal. Kemudian pemerintah daerah juga pastinya akan terus untuk kemudian mempromosikan budaya pariwisata khususnya menggunakan media film ini. Dan nantinya harapannya ketika kita sudah bisa membuka diri terkait dengan film yang ada, maka kemudian bisa meningkatkan pendapat daerah tidak hanya dari sisi mungkin di sini terus bioskop dan tempat untuk menonton, tapi tidak hanya itu, tapi juga usaha lain yang kemudiannya mendukung terkait dengan sarana prasarana produksi perfilman. Kemudian dampak positif selanjutnya adalah perlindungan dan apresiasi terkait dengan budaya. Harapannya dengan perda ini maka akan terus mulai tumbuh lagi produksi film-film yang mewakili daerah istimewa Yogyakarta dan melindungi film sendiri dari pengaruh negatif serta memfasilitasi pengasihan film sebagai bagian dari warisan budaya. Kemudian fasilitasi pengembangan bakat, di mana perda dapat mendorong peningkatan kesadaran dengan pentingnya pengembangan bakat sendiri melalui film. Dan yang terakhir dan dampak positif adalah peningkatan kebudayaan komunitas dan keterlibatan masyarakat. Namun beberapa hal mungkin ada yang bisa ditemukan mengenai dampak yang negatif terkait dengan perdagangan perfilman. Yang pertama, ketika tidak hati-hati maka potensi bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi seperti halnya Undang-Undang 33 tahun 2009. Maka tentunya ini kita harus berhati-hati terkait dengan hal ini. Kemudian kedua, ketika perda ini dibuat terlalu mengerucut atau terlalu sempit, maka ini juga tidak tepat karena bisa menghambat kredibilitas dan akses kepada publik. Kemudian terkait dengan perda, bisa jadi perda ini juga tidak berkepentingan umum karena ada hal-hal ranah privat yang kemudian di sampingkan dalam kaitan dengan produksi film. Misalnya harusnya suatu lokasi atau daerah wisata ini bisa digunakan untuk kegiatan berwisata masyarakat secara umum, namun di sisi lain karena kepentingan film maka kepentingan rakyat ini umum ini menjadi tersisihkan. Kemudian terkait dengan biaya birokrasi,
maka nanti terkait dengan perda ini apabila nanti muncul sampai dengan mekanisme perizinan, pengawasan dan beberapa hal terkait dengan alternatif sportif terkait dengan film, bisa jadi nanti ada menambah kos biaya dan birokrasi terkait dengan proses produksi dari film itu sendiri. Nah, kemudian keterkaitan beberapa masyarakat dalam kegiatan perfilman dengan dana keistimewaan hubungan dengan keuangan yang pertama adalah peningkatan kapasitas SDM. Tentunya ini dengan dana keistimewaan atau dengan APBD Mudik bisa kemudian melaksanakan proses pelatihan bisnis muda, workshop penulisan naskah, penyutradaraan hingga teknis produksi. Kemudian juga bisa penguatan komunitas film lokal seperti halnya Jogja Lempek atau JAR, kemudian komunitas film di Jogja dan forum sinas muda menjadi wadah partisipasi kreatif dan mendukung dengan pendanaan yang cukup. Kemudian terjadi kita kerja kreatif di mana produksi film dan buka kelompok itu pemain hingga pelaku usaha kecil, baik itu catering, transportasi, properti dalam kaitannya dengan proses bukan marketing. Dan kemudian ada pelestarian budaya lokal yang mana film dapat mengangkat kisah tradisi dan kehidupan lokal masyarakat ini ke dalam narasi visual. Demikian pimpinan dan kami memberikan kepada pimpinan ketua kami Pak Fadli Muhammad. Baik, terima kasih Mas Bima. Demikian Bapak Ibu untuk pemaparan kami. Selanjutnya kami kembalikan ke Ibu pimpinan sidang. Monggo apabila ada diskusi-diskusi terkait. Matur nuwun atas paparannya dari BA. Monggo kita lanjut dengan diskusi. Untuk yang sesi pertama, monggo 3 pertanyaan apa maksudkan, monggo disilakan. Jadi dari Kementerian Hukum, lanjut dari Kerjaan yang monggo dari Kementerian Hukum. Selamat siang Bapak Ibu serta Bapak yang hadir secara ini. Saya sedikit tanya ini perbedaan dengan paparan laporan antara beberapa waktu yang lalu bedanya gimana? Pertama itu, kemudian yang kedua, terus terang saya tidak membaca terkait dengan laporan antara, tapi saya langsung membaca draft petanya. Jadi khususnya di bab 2 di kajian teori, ini hanya saran aja. Jadi di saran teori ini itu banyak sekali menyebutkan data-data hasil dari survei ya. Nah itu kalau saran dari kami lebih baik terkait dengan data-data survei itu tidak dimasukkan ke dalam bab 2, tapi bisa menjadi lampiran dari raportnya nanti. Kemudian di bab 1 di latar belakang masalah itu, di khususnya di latar belakang itu belum terlalu menggambarkan terkait dengan kondisi perfilman yang ada di saat ini seperti apa, itu belum tergambarkan itu. Kemudian untuk teori-teori itu ini kan banyak sekali di misalnya adalah tinjauan. Kalau saran dari kami sesuai dengan Undang-Undang 12 itu langsung saja, jadi misalnya teori tentang film, kemudian teori tentang film budaya, kemudian hal-hal yang terkait dengan film yang bisa lebih banyak lagi dimasukkan ke dalam petanya itu. Sementara dari kami begitu Mbak. Jadi dari Kementerian Hukum, monggo yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Pimpinan atas waktunya. Dari laporan antara yang sudah disampaikan ini, kami yang pertama mengapresiasi kepada tim penyusun naskah akademik ini karena dari kemarin yang laporan pendahuluan progresnya sudah sangat bagus, sudah banyak terkait dengan data-data dan juga penyusunan
materinya ini sudah ada peningkatan yang sangat baik gitu. Cuman kami ingin mengingatkan saja bahwa penyusunan raperda ini nanti jangan terlalu teknis begitu bahasanya. Jadi karena begini, kami di pemerintahan itu banyak hal yang harus kami perhatikan terkait dengan tadi yang sudah disampaikan, beberapa identifikasi masalah, kemudian rekomendasi yang harus diberikan. Itu beberapa hal menurut kami itu masih terlalu teknis sekali untuk bahasa perda. Mungkin nanti dari Biro Hukum bisa memberikan pencerahan. Jadi kami di pemerintah itu jelas kami berkomitmen mendukung sepenuhnya dengan terwujudnya perda ini, dan kami juga siap melaksanakan terkait dengan apa-apa yang nanti akan menjadi tugas dan kewenangan kami di Pemda, utamanya Dinas Kebudayaan. Namun kami kan juga harus memperhatikan terkait dengan prioritas, kemudian anggaran dan regulasi yang sudah ada sebelumnya. Jadi terkait dengan semua perencanaan itu pasti nanti akan terbentur dengan tiga hal tersebut. Jadi kami harus melihat prioritas, baik itu prioritas nasional maupun prioritas daerah, kemudian ketercukupan anggaran yang ada dan regulasi yang sudah ada sebelumnya. Jadi terkait dengan rekomendasi tadi banyak beberapa hal disebutkan terkait dengan adanya dana afirmasi, hibah dan lain-lain. Kemudian kita harus memberikan subsidi biaya distribusi, pembentukan lembaga perfilman dan sebagainya. Mungkin nanti bisa kami petakan kembali untuk melihat terkait dengan poin 3 yang kami sebutkan tadi. Terkait dengan fasilitasi Pemda yang harus disiapkan. Kemudian kami lebih menitik beratkan bahwa ini adalah tanggung jawab bersama. Jadi Pemda menyiapkan sebuah ekosistem yang kondusif, menyiapkan untuk mengarah ke komunitas yang mandiri. Jadi semua harus berdasarkan kemampuan Pemda. Jadi nanti ketika naskah akademik ini dituangkan di dalam perda, kami berharap nanti bahasanya lebih ke bahasa yang bukan teknis banget, karena nanti masih bisa diturunkan menjadi pergub dan jenis seperti itu. Kemudian utamanya terkait dengan kemampuan finansial. Kalau non finansial untuk Pemda kami full support. Jadi apa yang telah dimiliki Pemda nanti bisa dimanfaatkan bersama. Kemudian terkait dengan terjemahan rantai ekosistem, sekali lagi kami menegaskan bahwa yang kami tekankan adalah mengarah pada kemandirian. Jadi kemandirian budaya itu adalah sesuai dengan arahan Bapak Gubernur sebagai komitmen bersama. Jadi semua itu tanggung jawab bersama, bukan hanya istilahnya kita mengharapkan bantuan atau apapun dari pemerintah seperti itu. Jadi kami berharap dari komunitas itu pun nanti berusaha untuk mandiri, berusaha untuk
menunjukkan kemampuannya sehingga, atau mungkin bisa juga melalui kompetisi sehingga tidak hanya mengharapkan dana hibah ataupun subsidi atau pemberian dari pemerintah. Apalagi di Dinas Kebudayaan itu kami lebih menekankan hilirisasi, jadi prosesnya bukan hasil akhirnya, dan itu bisa dilalui dengan kompetisi. Kami sudah melaksanakan kegiatan misalnya seperti Fix and Fun yang itu menghasilkan film-film yang bagus melalui kurasi, dikuratori, kemudian ada supervisi, kemudian ada one-on-one meeting seperti itu. Jadi hasilnya pasti akan lebih baik daripada hanya yang diberi dana kemudian membuat film langsung jadi. Jadi kami lebih menghargai ke proses. Kemudian terkait dengan pembuatan kelembagaan perfilman itu mohon nanti agar lebih dijelaskan lagi terkait urgensi pembentukan kelembagaan itu, tujuan pembentukannya, kemudian tugas-tugasnya, kemudian menyelesaikan masalah apa dengan cara bagaimana itu mohon nanti ada penjelasannya. Mengingat perfilman ini adalah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 adalah kewenangan dari pusat. Kemudian terkait dengan perizinan, perlu dipetakan kembali rantai perizinan tersebut, OPD atau lembaga mana saja yang nanti terlibat, kemudian bagaimana kolaborasi dari tim perizinan perfilman, misalnya mau dibuat suatu tim perizinan perfilman yang diatur lebih lanjut dengan juktis misalnya, atau dengan pergub misalnya. Jadi mungkin itu beberapa hal yang kami sampaikan supaya nanti ketika naskah akademik ini dituangkan di dalam draft praperda, bahasanya tidak menjerat kita sendiri, tidak mengikat yang tadi disebutkan dampak negatifnya yang tidak jadi malah menjerat pelaku perfilmannya, juga mungkin masyarakatnya dan mungkin pemdanya sendiri. Jadi nanti dibuat bahasanya yang lebih fleksibel, lebih makro, mungkin walaupun tidak lebih makro dari yang undang-undang ya, kita di bawahnya, tetapi tidak terlalu teknis. Nah, secara detail dan mungkin lebih terstruktur nanti kami mohon waktu, kami akan memberikan masukan secara tertulis yang langsung akan disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas. Tapi mohon waktu Ibu, nanti akan disampaikan secara tertulis karena untuk saat ini Ibu belum bisa rawuh. Begitu. Mungkin itu saja dari Dinas Kebudayaan. Hanya sebenarnya sedikit reminder saja Ibu masukannya, karena menurut kami ini laporannya sudah sangat lengkap dan Mas Budi Topen ya apa ini? banyak tingkatan dari kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok apa? Jadi bukan turun ini kan masih hanya sampai bab 3, nanti kalau sudah lengkap sampai bab 5. Untuk selanjutnya masih ada? Monggo Ibu. Langsung apa dulu? Pemahaman yang
mana keduanya akan mengakibatkan dia sedang dalam dan akan terjadi pertarungan yang akan membingungkan dalam implementasinya. Pertama, bagaimana dia dan sebenarnya kurang sesuai dengan pertanyaan. Sebagaimana telah kami juga sebutkan di pertemuan sebelumnya bahwa perlu disebutkan mengenai Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang keasuhan. Di samping telah disebutkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang sasipan dan sebagainya. Namun kita perlu dimasukkan mungkin bisa dijelaskan mengapa kemudian keambiguan ini tanpa pada dasar akademik yang atau sebagai dasar akademik yang menunjukkan bahwa aset film sering disimpan sebagai koleksi tanpa pemanfaatan dan publikasi yang cukup dan seterusnya. Di sini penggunaan diksi aset film dan lebih pada koleksi sebagaimana adalah satu-satunya dokumen dan asli. Jadi memang harus menjadi keamanan dan keselamatan. Dan salah satunya adalah dengan layanan mas. Sebagai contoh, manfaat menyimpan film sebagai aset adalah alatnya kemudian tentang proses perhatian yang disebutkan yang sangat khas dengan kedapatan jasa. Selanjutnya, koleksi adalah film yang merupakan kopi dari aslinya. Memang terdapat proses KCKR yang mewajibkan penyampaian kopi ini pada DPRD sebagai satu kopi. Tapi kalau ingin memberikan mekanisme yang lain juga bisa. Jadi, komite pemilihan itu juga bisa memberikan kopi kepada DPRD dengan cara hibah untuk koleksi perpustakaan. Nah, ini nanti sebagai koleksi umum, maka kopi film ini akan sangat mudah diakses. Dan misalnya langsung bisa dibuka di kedalaman pustaka. Pada akhirnya saya cuma ingin menyampaikan diksi antara arsip dan koleksi akan sangat membantu apabila dibedakan dan lebih sesuai pada lebih baru. Terima kasih. Jadi yang kedua saya jadi kasih monggo tanggapan dari saya terkait dengan dari Bapak Ibu di terima kasih pimpinan. Pertama terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Ika dari Kantor Hukum. Apa yang kami pahami terkait dengan perbedaan terkait dengan laporan mendahuluan dan laporan antara ini terletak yang pertama adalah pada finalisasi terkait dengan data, baik data primer maupun data sekunder yang sebelumnya dalam laporan pendahuluan karena belum cukup, sehingga dalam laporan antara ini kami diwajibkan untuk mencukupkan atau menyelesaikan terkait dengan jumlah responden, kemudian narasumber yang kami datangkan itu juga menjadi catatan yang pertama. Kedua, perbedaannya terletak pada kami sudah merumuskan asas mana yang kami gunakan terkait dengan naskah akademik yang akan disusun. Dan yang ketiga adalah terkait dengan masuknya teori-teori yang merupakan hasil diskusi kami tenaga ahli berkaitan dengan penyusunan naskah akademik ini. Mungkin itu terkait dengan jawaban dari Ibu Ika dari Kantor Hukum. Yang kedua terkait dengan jawaban terkait dengan apa yang kami terima dari Dinas Kebudayaan DIY. Ya, kami sepakat itu bahwa nanti bila kaitannya dengan rumusan draft lapordanya tentunya masih bersifat umum, tidak kemudian nanti merujuk pada hal yang bersifat spesifik sesuai dengan kelaziman terkait dengan peraturan daerah yang disusun di daerah istimewa Yogyakarta. Dan kalau memang merujuk pada dokumen naskah akademik yang kami susun, memang kami banyak mencantumkan hal-hal teknis yang kemudian jadi permasalahan teknis di lapangan, karena memang kami dituntut untuk kemudian bisa memberikan gambar secara real nyata terkait dengan kondisi empiris yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Namun nantinya dalam pembahasan tentang naskah akademik kami akan mencoba juga untuk lebih memakrokan hal-hal yang berkaitan dengan perfilman di saat ini, sehingga nanti gambarannya akan lebih utuh. Dan memang nanti dalam kaitannya dengan draft lapordanya kami juga berpandangan untuk kemudian ada dua hal yang besar terkait dengan perda perfilman ini, walaupun kita juga harus menggantungkan pada Undang-Undang Nomor 24 Undang-Undang 2012 Undang-Undang
tidak salah hanya terkait dengan masalah memfasilitasi terkait dengan perfilman ini. Jadi kan memberikan fasilitasi beberapa hal dan kami tangkap dalam kaitan dengan pada ini secara besar mungkin kami bisa dikoreksi dan bermasukan. Ada dua hal yang terkait dengan perfilman ini yang cukup menjadi masalah kita. Yang pertama adalah bagaimana industri perfilman yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini menuju pada industri yang semakin maju, semakin mandiri. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita melihat film ini bisa menjadi media bagi teman-teman yang ada di tingkat daerah maupun di tingkat kelurahan untuk menjadi wahana untuk melestarikan kebudayaan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Walaupun tentunya sentuhan-sentuhan atau terkait dengan bagaimana mewujudkan terkait dengan film berbasis budaya yang ada di tingkat bawah, tentunya banyak sekali kegiatan-kegiatan atau banyak sekali hal-hal yang harus diperbuat atau yang harus dilaksanakan oleh teman-teman daerah baik di tingkat DIY maupun di tingkat kabupaten kota. Itu yang terkait dengan isi dari raperda perfilman ini. Saya rasa sebagian besar akan berisi hal tersebut. Dan hal-hal yang berbau teknis nantinya juga akan kami susunkan atau kami buatkan delegasinya adalah peraturan gubernur yang tentunya akan mempermudah bagi teman-teman perangkat daerah untuk bisa membuat rancangan peraturan gubernur atau peraturan perkadanya sehingga lebih memudahkan perangkat daerah untuk bisa melaksanakan delegasi dari peraturan daerah tersebut. Kemudian yang ketiga terkait dengan Ibu dari PKD dari perpustakaan, seperti yang kami sampaikan tadi, memang kami belum sempurna terkait dengan Nyusun 23 terkait dengan evaluasi terkait dengan perundangan. Namun dalam pertemuan selanjutnya akan kami sampaikan lebih lengkap terkait dengan beberapa peraturan perundangan juga terkait dengan pengasipan tadi. Dan mungkin terkait dengan pengasipan tadi yang disampaikan Ibu terkait dengan bagaimana pengasipan saat ini belum maksimal, saya sampaikan Pak Budi. Baik, terima kasih. Ini saya sedikit menanggapi tentang kearsipan koleksi. Saya kira ini dua-dua antara arsip dan koleksi itu sama-sama pentingnya. Saya cuma berkaca pada apa yang kami lihat, kami alami, yang selama ini berjalan di dalam ekosistem perfilman terutama di ranah kearsipan. Saya melihat ada beberapa film-film hasil yang tadi sudah kita sampaikan tentang hibah dari Danais dan film-filmnya tadi itu memang sebaiknya terarsip dengan baik dan sudah sepatasnya memang benar ya diwajibkan. Cuman memang ada kalau di dalam SOP dunia perfilman ya, memang film itu punya waktu 2 tahun. Dalam waktu 2 tahun itu untuk traveling, untuk didistribusikan semaksimal mungkin ke festival-festival ataupun ke ruang tonton yang mungkin membutuhkan privacy itu lebih dulu gitu. Jadi biar tidak diakses terlalu umum. Dalam SOP sebuah film itu biasanya sih 2 tahun ya. Festival pun itu umumnya juga 2 tahun. Jadi beberapa festival itu dia menganggap film itu sudah tidak dia sedikit menurun derajatnya ketika sudah diunggah di YouTube atau menjadi arsip bersama yang itu sangat dibebaskan ruang tontonnya atau ruang aksesnya. Nah itu biasanya itu selama 2 tahun, karena selama 2 tahun ini si produser itu biasanya dia harus men-travelkan ke festival-festival agar film itu lebih murni. Nah yang terjadi selama ini saya melihat di Dinas Kebudayaan itu punya tempat ruang arsip untuk film-film hasil produksi Kids and Fun ya. Di masa kepemimpinan yang dulu ya, itu terlihat bagus, tapi begitu kepemimpinan berikutnya saya melihat
tidak berdaya bersambut gitu lah maksudnya. Saya kira justru di sinilah fungsi arsip gitu, dan ketika kami juga wawancara itu kemarin yang berbeda di DPRD itu justru ada ruang audiovisual yang sebenarnya di situ tempat-tempat arsip-arsip film-film Tes Fund itu mungkin bisa lebih selayaknya diarsipkan gitu. Nah ini yang daripada di dinas kebudayaan yang memang mungkin fokus mereka produksi, ya setelah produksi, ya saya pikir juga sangat ketika dinas itu jadi banyak sekali ini ya ranah-ranahnya gitu dipaparkan di dalam apa yang sudah menjadi temuan kami itu, ya termasuk arsip. Nah, saya kira ya ini perlu koordinasi ya, dan sama-sama pentingnya. Nah koleksi juga ketika ada pertanyaan bahwa film tidak hanya film hasil dari hibah saja, banyak sekali film-film yang bisa dikoleksi oleh perpustakaan, dan mungkin ketika di situ nantinya ada penambahan perfilman, saya kira ini bisa sangat terbantu bagaimana mengkoleksi film-film yang sangat berguna untuk pendidikan, untuk membaca sejarah gitu ya, agar nantinya generasi ke depan itu tidak putus hubungan seperti mungkin generasi saya yang tidak tahu Teguh Karya itu siapa. Nah takutnya nanti juga karena kearsipan yang mungkin di generasi kami tidak terbangun gitu, ataupun koleksi-koleksi. Ya pada intinya film tidak hanya bisa dipegang penuh oleh dinas kebudayaan, pasti ada lintas sektor termasuk arsip ini. Arsip dan koleksi sama-sama pentingnya, dan sekali lagi arsip hibah itu memang sebenarnya lebih gampang dikontrol dan lebih gampang diwajibkan untuk diarsipkan. Cuma memang mungkin di sini karena ya SOP film itu butuh waktu 2 tahun untuk arsip itu benar-benar di share untuk umum ya. Tapi memang dia butuh waktu 2 tahun. SOP-nya seperti itu di dalam ekosistem perfilman atau SOP dalam produser dalam menjalankan sebuah karya film itu. Nah, mungkin ini yang perlu sama-sama didialogkan dan nanti bisa menjadi arsip itu akhirnya bisa benar-benar terwujud, dan film hibah saya kira harus bisa menjadi bagian dari sejarah peradaban untuk kemudian hari. Mungkin itu tanggapannya. Mohon maaf, izin sedikit meneruskan untuk yang diputar di ruang AFE itu ambil dari dalam pustaka itu lebih ke koleksi. Koleksi, sedangkan untuk arsip itu disimpan di gedung demo sebagai mungkin yang koleksi itu langsung ke arsip statis seperti itu. Kemudian yang sebenarnya pemberian dari copyright kepada kami seperti itu sebagai itu maksudnya nanti kami punya itu menjadi barang model di daerah seperti itu. Baik Bu, nanti kami sudah kami nanti coba kami revisi ya Bu. Terkait dengan rumah temannya. Nanti kami sudah itu pimpinan maksudnya. Masih ada lagi monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan dari KPD. Kami hanya ingin sedikit menambah saja terkait persoalan tanah promosi, karena di dalam catatan yang tertulis maupun penjelasan tadi ini tidak sama sekali menyebutkan lembaga penyiaran lokal, sehingga kami mempertanyakan apakah lembaga penyiaran lokal tidak bisa masuk dalam membantu mempromosi ataupun membantu dalam pemutaran produksi dalam perfilman. Mungkin cuma itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bapak
Monggo yang lainnya masih ada. Monggo Mbak Ulan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sekalian menambahkan ya Bapak Ibu, karena tadi belum ada yang berpendapat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, fasilitasi maupun Bapak Ibu tenaga ahli. Secara umum sama dengan yang lain, saat adanya kami apresiasi walaupun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki di pertemuan selanjutnya. Ada beberapa pertanyaan juga ya. Yang pertama di halaman 4 latar belakang. Di sini kan disebutkan bahwa Raperda ini akan menjadi turunan operasional dari Perdadis nomor 3 tahun 2017. Kalau secara hukum legal drafting mungkin nanti Pak Iqbal bisa menjelaskan. Kalau bahasa kami turunan operasional itu jadi seperti delegasi gitu dari Perdadis. Apakah betul Perda ini adalah delegasi dari Perdadis 3? Walaupun memang kami memahami salah satu sumber kewenangan Perda ini adalah dari Perdadis, namun kami jujur meragukan kalau Perda ini adalah delegasi dari Perdadis. Nanti mohon ditanggapi dan juga dikaji selanjutnya. Kemudian berkaitan kajian teori, ada teori yang diminta oleh Biro Hukum. Kami mengingatkan lagi di HAK juga kami sudah mencantumkan karena beberapa kali kita menyebutkan mixing antara budaya dengan ekonomi yang sudah disebutkan kemarin ada teori cultural making approach dan industry making approach yang kemudian ada mixnya cultural industry making approach kalau saya nggak salah. Itu belum disebutkan di sini walaupun nanti kita berdebat di Perda ya, misalnya nanti mau berat ke kebudayaan atau bagaimana, tapi kalau di naskah akademik karena sifatnya kajian ilmiah, maka menurut kami teori-teori silahkan dimasukkan saja yang relevan seperti yang diminta Biro Hukum kemarin. Itu belum ada, jadi minta tolong dimasukkan. Kemudian berkaitan dengan ini pertanyaan di tinjauan tentang film kan di sini belum terlalu disebut soal definisi film secara asli ya beserta dengan bentuk-bentuknya. Jadi ini kami pertanyaan. Di sini kan di kajian praktik memang banyak datanya dari Dinas Kebudayaan dan dari Kaniradia ya. Kalau pemahaman kami kemarin melihat dari berbagai literatur atas dasar keterbatasan pengetahuan kami, iklan layanan masyarakat itu kan juga sebenarnya termasuk film gitu. Apakah betul film produksi Pemda DIY itu hanya diproduksi oleh Disbud dan Kaniradio? Apakah film-film tidak diproduksi oleh dinas lain misalnya? Kalau di kami saja, kami kemarin habis produksi semacam edukasi film jadi hajar dengan edukasi informasi hukum yang dipajang di Videotron, bahkan juga disiarkan di TVRI, RRI dan seterusnya seperti itu. Nah, itu apakah bukan film? Mohon nanti penjelasannya, itu pun dengan yang dibuat oleh dinas-dinas lain, apakah itu bukan film? Nah itu kami perlu penjelasan karena nanti kalau bersama Dewan kami yang ditanya pertama yaitu sebenarnya definisi film apakah harus film-film yang kita ketahui komersil berjam-jam, apakah yang berdetik-detik itu juga bisa disebut film? Nanti definisinya seperti apa? Kemudian berkaitan dengan kajian teori, tadi disampaikan oleh Kumham ada beberapa data yang masuk mungkin di bab 2 ini. Kalau pendapat Kumham tadi beberapa data mungkin maksudnya seperti diagram gitu dimasukkan di tampilan Perda kalau saya tidak salah dengar tadi dari Kanwil Kementerian Hukum. Mohon nanti dikaji oleh tenaga ahli hukum. Kalau dari kami kaitan dengan data grafik, diagram dan seterusnya menurut kami tidak masalah masuk di kajian praktek. Yang justru menjadi masalah dari kami adalah ada beberapa teori yang TA itu mencampur adukan dengan praktek. Misalnya di halaman 29 di sini ada teori tentang pengarsipan film, tapi di bagian akhir dari teori ini disebutkan berkaitan dengan permasalahan pengarsipan film. Terdapat berbagai permasalahan pengarsipan film di DIY seperti keterbatasan fasilitas, standar operasional yang belum lengkap dan seterusnya. Ini kan harusnya di bagian praktik empiris ya, tapi ini dimasukkan di teori pengarsipan film. Nah, penempatan-penempatannya demikian nanti tenaga ahli hukum juga mohon dicermati karena sesuai dengan Undang-Undang
pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus ditata sesuai dengan format yang diatur. Kemudian berkaitan dengan penggunaan hal-hal yang kecil ya, tapi ya juga nggak kecil-kecil banget. Misalnya seperti KBBI-nya itu eksibisi itu XHIBISI atau XHEBISI gitu. Itu berulang kali disebut. Saya tadi cek di KBBI beda dengan yang ditulis oleh TA di NA ini. Jadi mohon nanti dicek di KBBI yang betul seperti apa eksibisi. Terus kemudian beberapa penulisan asing seharusnya ya dicetak miring ya. Ini beberapa belum dicetak miring. Terus masih banyak yang typo seperti di halaman 50 masih ada kata mata pelajaran gitu. Harusnya mungkin mata pelajaran ya. Kemudian kemarin juga disampaikan oleh tenaga ahli komisi mengenai aspek kewilayahan atau keregionalan kelurahan-kelurahan. Kami mempertanyakan di mana datanya dan analisis datanya karena kami membaca MI secara cepat belum nemu kajian kewilayahan yang diminta oleh TA Komisi D kemarin, karena itu juga merupakan masukan dari Pemrakarsa, jadi mohon untuk menjadi perhatian. Kemudian berkaitan dengan daftar pemutaran, ini pertanyaan sifatnya karena saya tidak tahu kami. Di sini disampaikan beberapa ruang pemutaran. Kalau kami tidak salah di Kamar Tirta itu juga ada pemutaran film anak-anak. Kalau saya pernah ke sana ya. Jadi apakah itu tidak masuk dalam daftar ruang pemutaran film? Kok tidak dimasukkan karena ini Taman Tirta nggak ada. Terus kemudian berkaitan dengan kajian dampak yang di halaman 121. Kebetulan karena kami sekarang mengundang Dinas Perizinan Penanaman Modal juga dan masuk ke tim kami. Di NA ini disebut beberapa kali soal perizinan dan termasuk juga pajak. Mohon nanti dari Dinas Perizinan membantu kami untuk mengecek beberapa hal apakah betul dalam konteks perizinan. Termasuk yang di halaman 121 disebutkan bahwa penjualan tiket bioskop akan dapat dikenakan pajak daerah. Nah ini nanti perlu dijelaskan ke kami, pajak daerah dari penjualan tiket bioskop dan usaha makan minum di bioskop ini apakah kewenangan provinsi untuk menariknya masuk ke provinsi nggak sebagai BAD? Karena kalau di sini disebutkan sebagai dampak positif disahkannya perda ini berarti harusnya ini masuk dalam pajak kita, pajak provinsi. Tapi kalau enggak ya mungkin itu positif buat yang lain bukan buat kita gitu kan. Nah jadi jangan ditulis di sini kalau misalnya itu bukan merupakan hal yang positif untuk provinsi. Kan kita sudah ada beberapa bagian pajak ya. Kemudian yang sebenarnya cukup fatal, mohon nanti dicek oleh TA, masih banyak sekali di NA ini yang menyebutkan LKS atau Lembaga Kesejahteraan Sosial. Saya beri contoh di halaman 124, pendanaan lain secara umum LKS masih banyak tergantung dari dana yang diberikan oleh pemerintah secara mandiri dalam melakukan fundraising. Itu di bagian kelembagaan. Kemudian di halaman 128 evaluasi dan analisis. Sebenarnya kalau dari sisi substansi evaluasi dan analisis peraturan di bab 3 kami berharapnya tidak hanya sekedar menyebutkan pasal-pasalnya dalam undang-undang, tapi namanya evaluasi dan analisis ya pastinya disebutkan pasalnya dan dianalisis berdasarkan perda ini. Misalnya dari undang-undang Pemda ada kewenangan A, kewenangan B, maka perda ini menjadi bisa dibuat karena adanya kewenangan demikian. Jadi ada analisis atau narasi yang disebutkan bukan hanya sekedar memaparkan pasal. Nah, di halaman 129 ini misalnya itu undang-undang dasar, tapi kan pasalnya ini karena tadi kesalahan LKS cukup banyak. Pasalnya yang dipakai di undang-undang dasar halaman 129 juga pasal tentang LKS ya, pasal 28 HUUD, 27 ayat 2, 28 C ayat 2 ini semua tentang LKS. Jadi kesalahan LKS tadi tidak hanya sekedar kata-kata tapi juga berpengaruh ke isi termasuk di bab 3 ini. Jadi mohon sangat cermat terhadap hal ini karena ini mempengaruhi kualitas NA ini secara umum ya, karena tidak cuma sekedar typo tapi mempengaruhi isi bab gitu. Jadi kami berharap tidak diulang lagi salah demikian.
Termasuk tadi yang disampaikan oleh Komisi Penyiaran soal analisis lembaga penyiaran sebenarnya juga sudah kami dengar 3 kalinya ini ya disampaikan. Kalau bisa ya dimasukkan juga di analisis evaluasi yang UU penyiaran ya, termasuk di situ ada kewenangan lembaga penyiaran itu dimasukkan dalam hal yang dianalisis menurut undang-undang penyiaran. Kemudian di bab 3 juga berkali-kali disebutkan oleh TA ada Perdais 3 2017 tentang pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan, tapi Perdais ini malah lupa dianalisis di bab 3, padahal ini hal yang paling penting yang disebut-sebut oleh TA. Terus demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Kami berharap di bab 1 sampai 5 NA minggu depan ada perbaikan yang lebih baik dari NA. Terima kasih Ustaz. Ya, matur nuwun Mbak Oka. Monggo tanggapan dari TA. Silakan. Baik, terima kasih. Mungkin saya akan menanggapi tentang yang paling nanti akan saya bahas gitu ya. Yang paling saya catat di sini itu tentang pada saat teori tentang kajian itu. Jadi terima kasih sekali atas kajian atas tanggapan dari terkait kekurangan kami di dalam teori film. Kami juga merasa bahwa sangat penting meletakkan film di sini. Film-film yang bagaimana, film yang dengan tipe seperti apa, genre seperti apa, itu memang harus keluar dalam landasan teori. Jangan sampai pada melebar sampai dengan tayangan video drone pun juga akhirnya jadi kita masih berdebat gitu, film apa bukan. Jadi mungkin nanti akan kami tambahkan tentang yang paling utama itu tentang bagaimana film dilihat atau dipandang ya, yaitu ada film industri dan screen industry. Kalau kita bicara tentang film industri, berarti film yang kita baca adalah film-film dengan ada ranahnya gitu ya, yaitu yang lebih condong yang selama ini kita produksi, yang selama ini diproduksi oleh dinas kebudayaan, oleh berkembangnya film-film industri yang ada di lapangan selama ini. Nah, cukup bergeserkan juga yang dengan namanya screen industry. Screen industry itu bisa mencakup banyak sekali tayangan gitu ya. Bahkan konten-konten kreator itu dia masuknya ke screen industry. Nah, kalau ini film, saya kira nanti akan ada bahasan khusus untuk yang ke depan. Akan coba kami rangkum, coba kami bikin batasan-batasan agar arah dari NA ini ada landasan tepatnya. Kalau kita bicara screen industry, memang itu ada dunianya sendiri, ada bisa kemana-mana gitu ya. Tapi kalau film industri, nah nanti ada film pendek, film panjang, ada film stratiko, ada animasi, dokumenter, fiksi dan sebagainya. Nah, terima kasih. Ini nanti akan menjadi masukan yang sangat penting dan akan kami simpulkan. Terkait dengan ruang pemutaran, misalnya seperti Taman Pintar, gitu ya. Iya, itu belum masuk di radar kami karena Taman Pintar itu ruang pemutaran yang memang selama ini digunakan memang untuk kebutuhan museum gitu ya. Tapi iya banyak sekali. Kalau bilang seperti itu berarti banyak sekali ruang-ruang pemutaran yang mungkin bisa menjadi sebuah alternatif. Jadi fokus dari apa yang kami temukan di lapangan lebih pada ruang-ruang eksibisi yang itu untuk film industri tadi. Jadi lebih banyak ke bagaimana film-film hasil produksi, bagaimana film misalnya film sineas Jogja yang kita tahu bahwa bioskop itu
sangat aturannya sangat rigid, tergantung dari penonton bisa bertahan atau tidak. Ketika 3 hari aja penonton itu tidak memenuhi target, film itu akan dilepas gitu, akan digantikan dengan film yang lain. Nah di sini dari temuan FGD yang ada di lapangan, ketika kita punya ruang-ruang alternatif, paling tidak film-film hasil sutradara Jogja, entah itu komersil atau itu film-film hasil dari dinas atau film komunitas yang diproduksi di Jogja, itu bisa umurnya lebih panjang dan bisa mengedukasi dan bisa mendidik selera penontonnya, hingga penontonnya bisa terbentuk. Ketika ada ruang putar, jadi ketika bioskop secara industri, secara kapitalis secara kapital dia sudah kalah penontonnya, paling tidak ketika punya ruang alternatif di situ umurnya akan lebih panjang. Nah, disinilah akhirnya ruang-ruang putar seperti kalau ruang putar yang ini hampir belum, ini khusus untuk film belum punya ya Sono Budoyo lah, karena itu dengan kursi 41 seat kayaknya. Nah, mungkin lebih ke situ ya di dalam konsentrasi kami dalam mengambil data gitu. Jadi untuk ruang putar seperti pintar ya itu memang ruang putar, cuma ruang putar pameran atau untuk seperti apa, saya kira ini masih di luar jangkauan kami. Mungkin ada yang terima kasih kemudian dan Bapak sekalian, mungkin terima kasih di atas apresiasinya atas apa yang dilakukan. Cuma mungkin tadi yang disampaikan dari Mbak Ola terkait dengan data yang kami miliki, mungkin dari sumbernya masih dari sumber yang satu bahwa jadi kita belum bisa memixkan data-data dari beberapa sumber sehingga perlu data yang combine. Misalnya tadi terkait dengan data lokasi penaran film, mungkin kami hanya berdasarkan satu sumber saja sehingga belum dikomen dengan narasumber yang lain sehingga masih belum maksimal. Dan terkait dengan tadi beberapa hal terkait dengan masukan dari bawah nanti akan kami revisi kembali di pertemuan selanjutnya. Kemudian terkait dengan diagram, kemudian terkait dengan tadi sebutkan terkait dengan yang belum dari counseling approach, nanti kami akan coba telah kembali begitu. Kemudian terkait dengan KPD, nanti akan kami telah kembali Pak karena masukan terkait dengan bagaimana lembaga penyiaran lokal juga terkait dengan perfilman ini, bagaimana kontribusinya terkait dengan pengelola perfilman ini. Mungkin itu Pak, itu pimpinan kami jawab. Oke, pada Bapak Ibu, jadi sebagaimana tadi memang disampaikan oleh teman-teman kami Mas Budi dan juga Mas Bima, jadi memang kaitannya dengan penyusunan laporan anggaran ini atau juga tugas akademiknya nanti akan coba kami revisi kembali begitu berdasarkan masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian tadi begitu. Dan tadi juga olah kita banyak sekali masukan-masukannya, terutama juga memang hal yang berkaitan dengan teknis penulisan begitu ya. Ada yang kemudian tadi memang belum kami cetak miring, kemudian masih banyak typo, maupun juga nanti akan kami coba cek lagi di KBBI-nya begitu ya, terkait dengan penulisan eksibisi tadi, maupun juga ya tadi peran dari KPID begitu ya, memang belum kami eksplorasi begitu. Nanti insya Allah akan kami eksplorasi untuk peran KPID akan seperti apa begitu, terutama juga memang dalam kaitannya dengan nanti lembaga yang dituju untuk melakukan fungsi controlling untuk industri film yang ada di DI dalam kaitannya dengan identitas budaya ini begitu ya, karena memang ini menjadi satu kekhasan kita di DIY begitu ya, nanti akan sangat different sekali begitu ya dengan fungsi KPID yang ada di daerah lain begitu ya. Begitu kemudian juga memang dalam kaitannya dengan analisis ya, jadi memang terkait dengan kebijakan-kebijakan di dalam konteksnya evaluasi nanti juga memang belum kami analisis lebih jauh begitu ya. Insya Allah nanti akan kami analisis lebih dalam lagi terkait dengan apa yang memang sudah diatur, belum diatur dan akan diatur begitu ya dalam kebijakan-kebijakan yang sudah ada begitu, maupun juga tadi terkait dengan aspek kewilayahan ya dan keregionalan begitu ya. Nanti
akan seperti apa begitu ya bentuk dan arahnya begitu ya. Itu juga sebenarnya waktu itu juga ada usulan kan dengan kaitannya dengan kita membuat satu model tata kelola gitu ya, mungkin berbasis kewilayahan atau keregionalan gitu ya, dalam upaya untuk meningkatkan peran komunitas ya di setiap desa gitu ya, di setiap daerah gitu ya. Mungkin nanti bisa kita kembangkan hal tersebut begitu ya, karena kemarin kan ada usulan gitu ya, kenapa kemudian ini mix method gitu ya, unidis empiris gitu ya, tidak kemudian menggunakan R&D gitu ya. Itu juga nanti R&D itu mungkin bisa kita kembangkan dalam kaitannya dengan pengembangan industri film di tingkat regional atau juga di daerah itu gitu ya, sehingga kemudian nanti itu memang best practice gitu ya di DIY sendiri gitu ya, mempunyai model ya. Kemudian modelnya tidak bisa dijustifikasi gitu ya dengan model tata kelola perfilman yang ada di daerah lain gitu. Itu juga nanti mungkin bisa akan kami tambahkan gitu ya. Kemudian juga ya tadi kaitannya dengan iklan layanan masyarakat ya, memang sepengetahuan kami gitu ya, memang yang tapi ini sebenarnya juga memang kami mohon masukan dari Bapak Ibu semuanya gitu ya, apakah kemudian memang perlu jadwalnya akan diperluas sampai ke iklan layanan masyarakat juga gitu ya. Kalau memang kami kan masih basisnya adalah film-film yang ke arahnya industri gitu ya, bisa atau juga komersialisasi gitu ya. Kemudian memang karena bentuknya memang berbeda gitu ya sebenarnya antara film dan iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat itu kan lebih pada kampanye gitu ya, edukasi, dan itu memang durasinya pendek begitu ya. Yang memang selama ini barangkali di dinas-dinas ataupun juga di OPD lain itu banyak diproduksi gitu ya, tapi memang kami belum sampai ke sana. Kami memang lebih banyak mengeksplorasi di Disbud dan juga di Panitia itu sendiri gitu ya, dalam konteksnya dengan film-film yang sudah ada dan sudah diproduksi ini. Nanti kami mohon masukan dari Bapak Ibu apakah juga sampai ke sana juga atau tidak gitu. Mungkin itu dari kami, kalau ada tambahan Ibu Benih. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya, terus akan kami kembali. Jadi ataupun tanggapan dari PA, monggo Bapak Ibu masih ada lagi masukan. Selamat siang, terima kasih Ibu Ketua. Saya hanya ingin menggarisbawahi ini karena tadi memang sudah disinggung oleh dalam presentasi tadi terkait dengan perlindungan dan perizinan. Saya teringat waktu FGD yang pertama dulu itu ada pekerja film yang menceritakan atau memberi testimoni bahwa selama 18 tahun dia tidak pernah mendapatkan perlindungan dan betapa sulitnya untuk mendapatkan perizinan. Tadi memang sudah disinggung, nah ini penting sekali supaya tidak mengganggu para pekerja film termasuk industri film. Jadi nanti dalam penulisan rancangan perda nanti ini benar-benar supaya ditekankan masalah perizinan, perlindungan, dan mungkin juga keselamatan. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Masih ada lagi Bapak Ibu. Kalau tidak ada, baik, matur nuwun Bapak. Ya, memang pada saat FGD yang pertama, memang kami juga masih ingat memang disinggung terkait dengan perlindungan, gitu ya, terkait dengan pekerja-pekerja film, gitu ya, yang mungkin nanti ini sebenarnya juga di dalam hasil dari wawancara interview kami sudah kami sampaikan memang membutuhkan adanya satu kajian terkait dengan bentuk-bentuk perlindungan yang bisa kita berikan gitu ya untuk pekerja film gitu ya, tapi memang perlu kita eksplorasi juga lebih jauh akan seperti apa bentuk-bentuk perlindungannya, karena memang yang menjadi perhatian kita bersama juga Bapak Ibu kalau kita lihat di dalam perizinan itu kan film itu sudah masuk kategori resiko kecil ya atau juga rendah begitu ya. Kalau nanti masuk ke resiko tinggi begitu ya, itu kan mungkin nanti impactnya akan sampai ke sertifikasi. Padahal sebenarnya bentuk-bentuk perlindungan akan proses produksi distribusi film itu juga sangat diperlukan ya. Selama ini barangkali juga belum banyak diatur, tapi ini juga tadi seperti yang saya kontradiktif gitu ya dengan peraturan atau kebijakan perlindungan yang ada dalam kaitannya dengan pemberian izin gitu ya, karena memang masuknya masih di resiko rendah, padahal dari proses
produksi maupun sampai ke distribusi film itu sebenarnya juga banyak resiko-resiko yang ditimbulkan, ya bukan hanya pada orang aktor atau juga aktrisnya saja, tapi juga pekerja-pekerja film yang mungkin juga harus mengorbankan jiwa raganya begitu ya, untuk kemudian bisa memproduksi film yang apik begitu ya. Nah ini yang memang kita perlu eksplorasi lebih dalam lagi. Maka tetap terus nanti akan coba kami aruskan kembali. Kami kembalikan ke Ibu Pimpinan. Matur tanggapannya. Ya, karena tadi ada pertanyaan juga langsung ke kami gitu, ruang lingkupnya seperti apa. Sebenarnya karena ini sifatnya masih naskah akademik Bapak Ibu TA, kami membutuhkan kajian dari Bapak Ibu TA karena kemarin kan keterbatasan pengetahuan kami ya, jadi pemahaman kami ya film industri maupun screen industri tadi yang disebutkan kan belum pernah muncul dalam diskusi-diskusi sebelumnya. Jadi kami pengetahuannya masih semua jenis seperti yang tadi disampaikan. Nah kalau misalnya nanti kajian dari TA kemudian ada berbagai jenis tadi terus kemudian dipilih film industri ya kami ikut saja. Yang penting itu ada dasarnya dan SA ini kan sebagai dasar ilmiah yang nanti mempertanggungjawabkan kenapa kita hanya mengatur yang A yang B tidak seperti itu. Nah begitupun dengan ketika kita memilih hal-hal tertentu seperti tadi ruang pemutaran film ya, kemudian ruang pemutaran film yang dimasukkan dalam ruang lingkup hanya yang A, yang B tidak gitu. Soalnya kan ketika di halaman 110 dan seterusnya kan hanya disampaikan bahwa ruang pemutaran film itu milik pemerintah atau komersial. Jadi pembedaannya hanya dua, milik pemerintah dan milik komersial. Nah tidak ada tadi yang disampaikan dari TA misalnya kalau di TBY itu bukan produksi massal atau apa gitu. Di tangan kita kemudian kalau di TBY yang produksi yang apa saya kurang paham itu tadi. Jadi mohon perbedaan demikian, ini tidak dipilih, ini tidak dipilih, ini dipilih itu dasarnya apa dan disebutkan di definisinya. Saya dalam membahas ruang pemutaran film kami hanya terbatas pada ruang pemutaran film milik pemerintah yang menayangkan apa begitu. Jadi ketika kita membaca di dalamnya, oh berarti yang dipilih memang hanya ini gitu, walaupun yang lain mungkin ada. Kalau seperti ini kan kami hanya memahaminya pembedaannya dari sisi milik siapa saja gitu, bukan berdasar jenis film yang diputar begitu. Itu mungkin tambahan dari kami. Oke, baik Bu. Nanti mungkin kami tambahkan di ruang lingkupnya begitu ya. Ruang lingkupnya itu akan lebih clear gitu. Kalau tadi di depan akan ditambahkan ya batasan-batasan dari naskah akademik ini akan seperti apa, termasuk juga definisi operasionalnya seperti apa yang diatur dalam naskah akademik ini. Sehingga nanti kalau sudah clear di awal ya terkait dengan apa saja yang diatur, apa saja yang memang tidak diatur dalam naskah akademik ini. Maka Ibu matur. Jadi matur dari TA sudah tidak ada lagi masukan. Nanti bisa ada masukan monggo nanti bisa di WA di grup ya Bapak Ibu, karena untuk minggu depan sudah kita bahas lagi NA-nya sampai bab 5. Nanti derek beberapa masukan yang pada siang hari ini untuk perbaikan draft NA mohon untuk dibetulkan. Mungkin sudah tidak ada diskusi lagi Bapak Ibu. Monggo kita tutup pertemuan pada siang hari sampai sore ini dengan berdoa. Berdoa kami nyatakan. Cukup, terima kasih. Mohon maaf dalam kami membawakan banyak salah. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus nih presentasinya. Beneran deh. Ibu. Atas nama